rupiah. Adapun yang bertindak sebagai wakil imam adalah Ustaz Bapak Ustaz Saiful Hadi dan sebagai wakil Ustaz Bapak Mulyador SPDI. Demikian pengumuman dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami peringatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib telah naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun perkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatkah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taghaffala jum'ata." Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ansitu wastami'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa athi'u rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala ashrafil 'arabi wal 'ajam wa imam Makkah wal Madinah wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa manabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الكافرون الكرام, hadirin Jumat rahimakumullah. Pertama-tama syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan kita hadir setiap hari Jumat, dan pada hari Jumat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah keberkahan dan rahmatnya, hidayah, petunjuknya kepada kita, sehingga kita hidup dalam keadaan yang benar, lurus, lapang, dan mudah diri Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu pula, di atas mimbar yang mulia ini, akhi saudara kami Saiful Hadi secara pendadakan, tidak ada kabar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekelumit atau sekilas info dari syariat Islam, mudah-mudahan bisa kita amalkan, baik kami pribadi dan kepada hadirin Jumat rahimakumullah, jamaah masjid Taubah yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, marilah kita senantiasa ingat kepada Allah dan Rasulullah, yaitu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua apa yang Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, bertemu dengan seseorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Ketika itu Rasulullah SAW menegurnya dengan ucapan salam, "Assalamualaikum sahabatku." Dijawab oleh sahabat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Rasulullah SAW melihat di tangannya Mu'adz al-Ansari ini adalah salah satu tanda di tangan beliau. Rupanya Rasulullah ini, telapak tangan itu bisa tembus dari pandangan Rasulullah. Ada hal yang ganjil di telapak tangan sahabat Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Terkejutlah sahabat, kenapa terbalik? Ternyata Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari ini. Terkejutlah sahabat tadi, gerangan ya Rasulullah yang pantas mencium yang mulia tangan Rasulullah, Allah sebenarnya saya ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW ketika itu melihat dan mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari ini ketika ada sesuatu yang aneh di telapak tangan sahabat ini? Ya Rasulullah, apa gerangan engkau mencium tangan saya ini yang seperti ini barangkali tidak mulia ya Rasulullah? Kemudian dijawab Rasulullah, tanganmu sangat mulia dan tanganmu mengantarkan kamu pada surga ya Allah. Terkejutlah Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Apa ya Rasulullah? Ketika aku bersalaman denganmu, wahai sahabatku, ada gerangan yang menghalangi di telapak tangan. Tanganmu sangat kasar ya Sa'ad. Kata Sa'ad, inilah ya Rasulullah pekerjaan ulun, yaitu mencangkul ya Rasulullah, sehingga tangan ulun ini atau tangan saya ini rusak ya Rasulullah. Nah itulah kata Rasulullah, tangan itulah pekerjaanmu walaupun kasar, karena ikhlas kamu melakukannya, tanganmu telah mengantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya pekerjaan ini,
pekerjaan apapun yang kita kerjakan di jalan Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh menafkahkan keluarga, apapun pekerjaannya, tukang cangkul, barangkali nelayan, bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, orang biasa saja, tapi ketika pekerjaannya ikhlas karena Allah, kemudian pekerjaannya itu juga termasuk pekerjaan walaupun kasar, tapi dikerjakan karena Allah dan untuk menafkahi keluarganya di jalan Allah, maka pekerjaan itu sesungguhnya mulia di sisi Allah. Dan kata Rasulullah, tanganmu lah yang mengantarmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin subhanahu rahimakumullah, ada catatan sedikit kita ambil. Satu riwayat pernah dikatakan para ulama, ada 7 macam pekerjaan yang mendekatkan kita dan akan masukkan kita di jalan Allah, yaitu ke dalam surganya. Setelah kita meninggal atau wafat, biasanya kita dengar ada 3 hal yang mengantar kita pahala masih di sisi Allah dalam kubur seseorang. Biasanya anak yang saleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian setelah itu adalah barangkali sedekah amal jariyah yang bisa mengantarkan kita dalam kubur masih dapat kita pahala di sisi Allah walaupun kita sudah meninggal dunia. Di sini para ulama menegaskan ada 7 hal yang bisa mengantarkan kita dalam kubur kita itu bisa mendapatkan pahala walaupun kita sudah tiada. Yang pertama kita catat, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan persis. Barang siapa yang mengajarkan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan diajarkan kepada orang, dan orang itu dengan ilmu pengetahuannya bisa memperatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengalirkan air ke sungai. Barangkali air itu mampet, ada aliran sungai yang mampet, tapi ketika kita bersihkan aliran sungai itu, dan sangat mulia barangkali orang-orang yang membersihkan sungai yang kadang-kadang kotor dan banyak sampah, dan barang siapa yang membersihkan itu untuk kebersihan, maka sebenarnya dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menggali sumur. Barangkali yang tidak punya leding, entah di Banjarbaru biasanya tidak ada leding dan sumur, dan bila sumur dimanfaatkan dan orang sumur itu dia untuk mandi atau untuk minum, maka sebenarnya sumur yang dimanfaatkan itu bagi orang yang menggalinya, dia sampai nanti di kuburnya akan mengalir pahala masih. Kemudian yang keempat, menanam pohon untuk penghijauan. Jangan dikira menanam pohon itu biasa. Ternyata penegasan dalam syariat Islam, barang siapa yang menanam pohon yang tidak menggersangkan, yaitu namanya bumi ini, dia menanam pohon untuk penghijauan, enak orang, senang orang, dia bawa pohon bernaung barangkali kepanasan, maka sesungguhnya dia menanam pohon itu adalah mengalir pahalanya di sisi Allah ketika di dalam kuburnya. Kemudian catatan berikutnya, mendirikan tempat ibadah, terutama masjid. Barang siapa yang bersedekah dengan masjid, dia mendirikan masjid, apapun kekurangan di masjid, seperti Masjid Taubah ini barangkali banyak masih kekurangannya. Kami mengajak kepada dermawan yang barangkali ada kelebihan harta bendanya, mungkin barangkali Taubah ini memerlukan pagar. Kenapa? Sebab karena barangkali binatang-binatang yang najis kita tidak ketahui bisa masuk, terutama di halaman belakang masjid ini. Maka barangkali kita himbau, mudah-mudahan ada para dermawan yang kiranya membantu Masjid Taubah ini untuk memagar masjid ini. Kemudian lagi yang keenam, mewariskan kitab yang disebut dengan Al-Quran. Ya, barang siapa yang mewariskan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dan juga ada yang mau belajar Al-Quran, kedua-duanya ini. Terutama yang mengajarkan Al-Quran, apabila dia memberikan pengajaran Quran, kemudian diamalkan oleh orang yang belajar Al-Quran, sampai dia dikubur masih mengalir pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, mendidik anak yang bakti dan mendoakan orang tuanya telah wafat. Sekali lagi ini termasuk yang kita harapkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, penerus bangsa ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sepeninggal kita ini, mudah-mudahan anak cucu kita bisa meneruskan bangsa ini ke jalan yang lebih baik pada yang sekarang ini, menuju kemakmuran bangsa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Kita tidak mengetahui yang terjadi kapan, tetapi kita jangan sampai merasa masih sekarang putus asa bagaimana dengan harapan bangsa. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, tidak kita, barangkali anak keturunan kita, barangkali cucu kita
Mudah-mudahan bangsa ini jadi bangsa yang betul-betul diharapkan, yang makmur, aman, sentosa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sampai dalam manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'an dan qul hal astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. ولهذا يستغفر لكم وللمسلمات والمؤمنين فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اسم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله آمين. يا عباد الله نحسن إن إذا أذن قلب فحسن من قلب يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدي رسول الله سيدي رسول الله. صوفكم بين تسوية الصبح من تمام الصلاة. Ratakan isi yang masih kosong, sempurnakan. Rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi Allahumma lam yastaghfirullah. A'udzu billahi bismillah. Salli fardhan jum'ah rak'atan. Allahu akbar. Wajjahtu wajhi ila alladhi fatara as-samawati wal ardi ala min al-musyrikin inna as-salata wa nusuki ma anta lillahi rabbil alamin la sharika wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وانجني ورفعني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بحمده. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي في اليدم ولا عنق وجل ومن آخر ولا نهاس. الله أكبر. تحيات مبارك السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا وعلى الناس. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما بارك على سيدنا في العالمين. اللهم إنا أعوذ بك من
fitnatil mahdi min. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.